Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas 1A1, program studi D3 Akuntansi, pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro, yang diketuai oleh Cakra Ruditya Anggara dan beranggotakan 1. Anissa Maimanatan Kamila, 2. Andini Puspita Sari, 3. Amanda Adziani Dwipadia, 4. Salsa Nabila. Pada kali ini, kami akan menjelaskan bab 2, pola kegiatan perekonomian. Adapun hal-hal yang diterangkan adalah 1. Uang perdagangan dan spesialisasi. 2. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. 3. Sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi pasar. 4. Mekanisme pasar sebagai pengatur kegiatan ekonomi. 5. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Berikut fungsi uang secara umum. 1. Sebagai satuan pengukur nilai. Misalnya, nilai sebuah rumah diukur dengan rupiah. Yang kedua, sebagai alat tukar-menukar, yaitu memisahkan antara keputusan membeli dengan keputusan menjual. Yang ketiga, sebagai alat penimbun atau penyimpan kekayaan. Kekayaan bisa berupa barang, contohnya rumah, mobil, perhiasan, dan lain-lain, atau uang, uang kas, dan surat-surat berharga. Produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Perekonomian subsisten adalah kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada aspek mencari keuntungan dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dari penduduk. Ciri-ciri dari perekonomian subsisten. Yang pertama, ada produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, yaitu perdagangan sudah berlaku, namun masih skala yang terbatas. Produksinya berupa bercocok tanam, menangkap ikan, dan berburu. Yang kedua, ada perdagangan barter, perdagangan secara pertukaran barang dengan barang. Yang ketiga, ada pola perdagangan perekonomian subsisten, yaitu kesesuaian ganda dari keinginan. Pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Berikut ciri-ciri perekonomian uang. 1. Uang menetapkan biaya penukaran. 2. Uang menciptakan unit akun. 3. Uang adalah penyimpanan nilai. 4. Daya tahan. 5. Portabilitas. 6. Divisibilitas. 7. Keseragaman. 8. Persediaan terbatas. Spesialisasi menimbulkan 3 kebaikan utama. Yang pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Kedua, mempertinggi efisiensi memproduksi. Ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Berikut, kami akan menjelaskan tentang pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rumah tangga, kedua, perusahaan, ketiga, pemerintahan. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang pelaku rumah tangga.
Pelaku rumah tangga adalah pemilik sebagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Faktor-faktor lainnya dalam pelaku rumah tangga adalah barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap. Mereka akan menawarkan faktor-faktor produksi ini kepada sektor perusahaan dan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga. Contohnya, 1. Tenaga kerja menerima gaji dan upah. 2. Pemilik alat-alat modal menerima bunga. 3. Pemilik tanah dan harta tetap. 4. Pemilik keahlian keusahawan menerima keuntungan. Peran pelaku rumah tangga dalam kegiatan ekonomi dibedakan menjadi dua. 1. Rumah tangga konsumen. Untuk jenis rumah tangga konsumen dapat dijabarkan sebagai sekelompok orang yang memanfaatkan jasa atau barang yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup rumah tangga produksi sangat bergantung pada daya beli rumah tangga konsumen. Yang kedua, ada rumah tangga produsen. Sementara untuk rumah tangga produsen, usaha ini dikembangkan oleh individu atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Untuk memastikan proses produksi berjalan lancar, ada beberapa faktor yang bakal berpengaruh, yaitu sumber daya alam, modal, SDM, dan entrepreneurship. Adapun peran lain dari rumah tangga produksi antara lain: 1. Berperan sebagai agen pembangunan. 2. Memberi sumbangsi terhadap pemasukan negara dengan membayar pajak. 3. Mengolah bahan produksi dari rumah tangga konsumen untuk menghasilkan produk, jasa, atau barang kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari pendapatan bagi rumah tangga: 1. Untuk membeli berbagai barang ataupun jasa yang diperlukan dalam perekonomian yang masih rendah taraf perkembangannya. Contohnya, pendidikan, pengangkutan, perumahan, dan rekreasi. 2. Pendapatan rumah tangga akan disimpan atau ditabung. Penabungan ini dilakukan untuk memperoleh bunga atau dividen. Yang kedua, ada perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Seseorang atau sekumpulan orang tersebut dikenal sebagai pengusaha. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi ada dua, yaitu 1. Perusahaan sebagai produsen. Sesuai dengan fungsinya, perusahaan dalam aktivitasnya selalu menghasilkan suatu barang atau jasa. Untuk dapat menjalankan fungsinya ini, perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya terlebih dahulu melakukan beberapa hal, antara lain: A. Menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi. B. Mengelola bagaimana proses barang atau jasa tersebut dapat diproduksi. C. Memastikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan sebagai konsumen. Meskipun perusahaan merupakan penghasil barang atau jasa, namun beberapa pun tetap melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berkaitan erat dengan proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, antara lain dalam bentuk: A. Pengadaan bahan-bahan yang merupakan bahan pokok dari produksi perusahaan tersebut. B. Pengadaan alat atau sarana yang dipergunakan untuk kelancaran proses produksi,
seperti alat dan sarana transportasi, bahan bakar, listrik, dan sebagainya. Di dalam perusahaan ada juga yang dimaksud dengan pola kegiatan dalam perekonomian faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah semua hal yang digabungkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan untuk keuntungan. Tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. Tanah digabungkan dengan tenaga kerja dan modal, alat dan mesin seperti traktor untuk menanamkan tanaman dan bahan tambang. Semakin banyak tenaga kerja dan peralatan yang digunakan untuk mengangkut komoditas tersebut di seluruh dunia, di mana mereka diubah menjadi produk yang dibeli pelanggan. Selanjutnya, perusahaan yang ada dalam perekonomian dibedakan menjadi 3. 1. Industri primer. Industri primer adalah perusahaan yang mengolah kekayaan alam, faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. 2. Industri sekunder. Industri sekunder adalah yang menghasilkan barang industri. Contohnya baju, mobil, mendirikan perumahan dan bangunan, menyediakan air, listrik, dan gas. 3. Industri tersier. Industri tersier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, dan menyewakan bangunan. Berikutnya, di dalam pelaku ekonomi ada pemerintah. Pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti Departemen Pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. 3 peran penting pemerintah dalam kegiatan ekonomi. 1. Pemerintah sebagai produsen. Sebagai pemangku kekuasaan negara, pemerintah juga memberikan layanan jasa atau memproduksi barang yang nantinya dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya saja BUMN, mengolah minyak bumi untuk menyediakan pasokan bahan bakar kendaraan bagi masyarakat. Ada juga layanan jasa pemerintah seperti BPJS Kesehatan atau Ketenaga Kerjaan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ketenaga kerjaan dan kesehatan. Kedua, pemerintah sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah tentunya membutuhkan pasokan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Sebagai contoh, ketika pemerintah ingin meningkatkan pertahanan negara, mereka akan membeli senjata atau alat perang yang diproduksi oleh para produsen peralatan tempur. Dengan kata lain, pemerintah juga berperan sebagai konsumen dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, pemerintah sebagai pengatur kebijakan ekonomi. Dalam upaya menciptakan perekonomian masyarakat yang sejahtera, pemerintah pun memiliki tugas sebagai pengatur kebijakan. Sebagai contoh, salah satu upaya pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat adalah dengan mengeluarkan beberapa peraturan seperti misalnya UU Nomor 24 Tahun 2019 yang membahas tentang pembentukan ekonomi kreatif. Untuk membiayai pengeluarannya, pemerintah mengenakan pajak yang dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pajak langsung. Pajak yang secara langsung dipungut atau dibebankan kepada orang-orang atau badan-badan yang memperoleh pendapatan atau keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, perseorangan dan pajak perusahaan. 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan tanpa dikaitkan kepada individu atau perusahaan tertentu. Contohnya, pajak penjualan atau pajak impor dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari 1.
Pembayaran royalti yang dipungut dari perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam. 2. Keuntungan perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi mengenai kegiatan ekonomi yang wujud dalam suatu perekonomian, para ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan. Diagram memberikan gambaran tentang 1. Aliran-aliran. 2. Faktor-faktor produksi. 3. Pendapatan. 4. Barang-barang dan jasa. 5. Pengeluaran antara sektor dalam kegiatan ekonomi. Dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Dari itu, sirkulasi aliran pendapatan hanya menunjukkan bentuk aliran faktor produksi, pendapatan, barang dan jasa, dan pengeluaran antar sektor rumah tangga dan perusahaan. Contoh gambar sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi yang sederhana. Jenis-jenis aliran yang wujud. Jika pemerintah tidak melakukan kegiatan ekonomi dan tidak melakukan campur tangan apapun dalam kegiatan ekonomi, maka perekonomian dibedakan menjadi dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi yang menawarkan sumber daya kepada pengusaha, maka para pengusaha akan menyambut tawaran tersebut karena mereka memerlukan faktor-faktor untuk memproduksi barang dan jasa. Penawaran dan penggunaan faktor produksi ada dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang. Kegiatan para pengusaha memproduksi barang dan jasa bukan untuk memenuhi kebutuhan individu, tapi bertujuan untuk dijual dan mendapatkan untung. Rumah tangga adalah pembeli barang dan jasa yang diproduksi sektor perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh faktor produksi rumah tangga akan digunakan untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan. Kecenderungan ini menyebabkan dalam perekonomian akan wujud dua aliran, yaitu yang pertama adalah pengeluaran konsumsi, yaitu pembelanjaraan masyarakat dari sektor rumah tangga ke perusahaan. Aliran ini adalah aliran dalam bentuk uang. Aliran lainnya adalah aliran barang, yaitu aliran barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. Interaksi di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dalam dua jenis kegiatan berikut. Menentukan jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menentukan bagaimana faktor produksi akan dialokasikan ke berbagai kegiatan produksi. Pasar barang dan pasar faktor. Dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, tapi meliputi suatu daerah, negara, bahkan dunia internasional. Contoh, pasar untuk karet dan timah bukannya sebagai tempat yang dimaksud sebagai tempat jual beli di suatu kampung atau wilayah tertentu, tapi meliputi interaksi antara produsen dan para pembeli di seluruh pelosok dunia. Pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang, tempat di mana para pembeli dan penjual suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha berinteraksi dengan pemilik faktor produksi untuk menyesuaikan pendapatan dengan jumlah faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diminta masyarakat. Berikut ini adalah corak kegiatan ekonomi dalam perekonomian pasar. Interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Pola kegiatan perekonomian. Aliran 1. Menggambarkan penawaran
berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor perusahaan. Sedangkan aliran 2 menggambarkan permintaan berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Interaksi tersebut akan menentukan berapakah modal yang sebaiknya digunakan, berapakah dan bagaimanakah susunan tenaga kerja yang sebaiknya digunakan, berapakah dan bagaimanakah jenis tanah yang diperlukan, tenaga ahli dan tenaga manajemen yang bagaimanakah yang diperlukan. Keputusan dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut akan menimbulkan permintaan kepada faktor-faktor produksi, dan ini dapat dilihat di dalam pasar faktor. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang mekanisme pasar. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar ialah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya sebuah perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Dalam artian, jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Mekanisme pasar, suatu penilaian awal, kemajuan yang telah dicapai berbagai perekonomian, terutama perekonomian negara-negara maju, membuktikan bahwa pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi di dalam keadaan tertentu, ia menimbulkan beberapa akibat buruk, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Beberapa kebaikan mekanisme pasar. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi. Disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan yang akan dijelaskan di bawah ini. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Para pengusaha melakukan kegiatan memproduksinya untuk mencari untung. Maka, salah satu pertimbangan yang harus mereka pikirkan sebelum menjalankan usahanya adalah menentukan jenis barang-barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan. Pasar dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam hal ini, yaitu dengan memberikan keterangan tentang harga barang dan sampai di mana besarnya permintaan kepada berbagai barang. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Pasar yang semakin meluas berarti lebih banyak barang harus diproduksi. Untuk mempercepat pertambahan produksi, teknologi modern harus digunakan dan kemahiran teknik dan manajemen yang modern diperlukan. Kebutuhan ini akan menjadi perangsang untuk memperoleh keahlian dan cara memproduksi secara modern. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan kelangkaannya. Makin besar permintaan, makin tinggi pula harganya, dan makin langka penawarannya akan semakin tinggi harganya. Harga faktor-faktor produksi yang berbeda, yang penentuannya didasarkan kepada permintaan dan tersedianya faktor-faktor tersebut, akan menyebabkan para pengusaha berusaha untuk menggunakannya dengan cara yang paling efisien. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tidak seorang pun di dalam pasar mendapat suatu tekanan di dalam menjalankan kegiatannya. Ia bebas untuk membeli berbagai macam barang yang diinginkannya. Dan begitu pula ia mempunyai kebebasan untuk menjual faktor produksi yang dimilikinya kepada pengusaha atau perusahaan yang menurut pendapatnya akan memberikan pembayaran yang paling menguntungkan. Para pengusaha mempunyai kebebasan yang penuh untuk memilih jenis barang-barang yang akan diproduksi dan jenis-jenis faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Beberapa kelemahan mekanisme pasar. Sampai sekarang, banyak orang yang tetap memberikan sokongan yang kuat kepada sistem mekanisme pasar. Mereka berkeyakinan bahwa mekanisme pasar adalah sistem yang paling baik untuk mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.
Pada tahun 1980-an, sokongan tersebut dikemukakan lagi oleh seorang ahli ekonomi yang pernah mendapat hadiah Nobel, yaitu Milton Friedman. Sokongannya itu dikemukakan dalam buku Free to Choose. Di samping banyak mendapat sokongan, sistem mekanisme pasar juga mendapat kritik. Kritik yang sering dikemukakan diterangkan di bawah ini. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada batasnya dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas. Persaingan yang sangat bebas menyebabkan golongan yang kuat kedudukannya menjadi bertambah kuat lagi. Misalnya, pengusaha besar mematikan usaha kecil. Golongan mayoritas dalam ekonomi menindas golongan minoritas, seperti misalnya penindasan kaum aborigin oleh orang kulit putih di Australia. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Mekanisme pasar yang bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami kegiatan naik turun yang tidak teratur. Pada ketika tertentu, ia mengalami kemakmuran yang sangat tinggi, tetapi pada masa berikutnya, ia mengalami kemerosotan yang sangat serius. Kegoncangan yang seperti itu sangat merugikan masyarakat. Para pengusaha dapat memperoleh untung yang banyak secara tiba-tiba muncul dan pengangguran yang sangat buruk muncul pada masa berikutnya. Di berbagai negara yang mengalami kegoncangan seperti ini, masalahnya dicoba dihindari dengan cara menerapkan kebijakan pemerintah seperti kebijakan sektor, ekspor dan impor, di bidang keuangan, di bidang perpajakan, dan di bidang perbelanjaan pemerintah. Selanjutnya, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna, di mana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjualan yang banyak jumlahnya. Dalam perekonomian yang sudah sangat modern seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan perekonomian negara-negara Eropa Barat, satu atau beberapa perusahaan raksasa dapat menguasai pasar. Mereka mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam pasar, dalam menentukan harga dan menentukan jenis dan jumlah barang yang ditawarkan. Mereka selalu membatasi produksi pada tingkat di mana mereka akan memperoleh keuntungan yang maksimum. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Masyarakat secara bersamaan memerlukan beberapa jasa-jasa tertentu, seperti jalan raya untuk mempertinggi efisiensi lalu lintas, angkatan bersenjata, polisi untuk keamanan dan ketertiban, dan rumah sakit umum untuk penyediaan jasa kesehatan yang murah. Jasa-jasa seperti itu tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar secara efisien. Untuk dalam menyediakan jasa-jasa itu dengan baik diperlukan campur tangan pemerintah. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Yang dimaksud dengan eksternalitas adalah akibat sampingan yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi, kekotoran udara, kesesakan lalu lintas di kota besar, dan sampah yang dibuang secara tidak teratur. Ini merupakan beberapa contoh dari eksternalitas yang merugikan, yang selalu timbul dalam sistem mekanisme pasar yang sangat bebas. Selanjutnya adalah mengenai kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar merupakan ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Berikut tujuan campur tangan pemerintah. 1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat terhindarkan. Kedua,
menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. Keempat, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara, yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari. Kemudian, penjelasan mengenai bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan-peraturan adalah agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan halayak ramai. Contoh, peraturan mengenai syarat-syarat kerja kepada para pekerja di sektor industri untuk menjamin agar para pekerja diberi gaji, upah, dan tunjangan. Kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara menyimpulkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian dengan mempengaruhi suku bunga, operasi bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar. Ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mengurangi keuntungan perorangan dan memaksimalkan keuntungan sosial. Contoh, kegiatan pengangkutan kereta api, perusahaan jasa untuk penyediaan air bersih, listrik, dan telepon, perusahaan jasa pos. Di bidang lain contohnya seperti di sektor perkebunan, industri, pertambangan, perbankan, dan sebagainya.